Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, salah satu dosen tetap di Fakultas Informatika dan Komputer, Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Bina Niaga Indonesia. Saya memulai menjadi dosen di tahun 2018 dan itu menjadi hobi dan juga kesukaan saya terhadap pendidikan, terutama bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Jadi sampai situ dulu. Lanjut, kita akan bahas tentang pengerjaan semester pada mata platform based development, di mana dalam mata platform based development kita membahas tentang tema dan capaian dari platform itu sendiri, tentang bagaimana platform itu secara konsep, bagaimana platform itu secara umum, lalu perbedaan terhadap aplikasi dan sistem seperti apa, dan bagaimana perannya terhadap perkembangan teknologi saat ini. Pada mata kedua membahas tentang jadi evolusi sistem dan terhadap teknologi informasi, di mana kita akan mempelajari bagaimana sistem itu jadi dalam platform sebelum berbentuk ada platform kita gunakan. Platform bagian dari pengembangan yang selanjutnya dalamnya berupa seperti hardware, software maupun pengimplementasian dari platform itu sendiri. Kemudian dari perangkat-perangkat platform itu sendiri kita kembangkan selanjutnya ke tahap pengaplikasian, lalu ke tahapan di pemrograman. Dalam tahapan pemrograman kita bahas di materi pertemuan ketiga. Nah, dalam capaian kuliah pertemuan ketiga kita akan membahas tentang mobile platform atau disebut dengan platform seluler, di mana pembahasannya lebih membahas tentang seperti apa platform mobile itu, apa kaitannya platform mobile terhadap teknologi informasi saat ini, lalu apa peran yang kita bisa berikan dalam menggunakan mobile platform ini agar teknologi yang saat ini sudah berkembang kita bisa implementasikan untuk menghasilkan suatu perkembangan teknologi yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain atau diagram dari platform itu sendiri. Jadi sebelum kita membuat suatu platform atau pemrograman platform, kita buat dulu alur pemrogramannya, alur prosesnya yang disebut juga dengan desain platform itu sendiri. Di dalam desain platform itu kita membahas apa saja poin-poin di dalam desain, mencakup tadi alur dari proses itu sendiri, dari diagramnya, kemudian bagaimana analisis dari kerangka yang akan kita buat dari platform itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemrograman platform pada mata kuliah selanjutnya, di mana materi ini kita lakukan pada pertemuan 5. Di pertemuan kelima kita akan membahas lebih detailnya tentang pemrograman platform. Salah satunya menggunakan Flutter, kemudian Kotlin, di mana aplikasi tersebut merupakan bagian penting dalam pengembangan platform. Jadi ketika kita terutama untuk membuat mobile platform, tentu kita akan mengaplikasikannya di dalam satu pemrograman agar kita bisa memaksimalkan pengembangan dari platform itu. Selanjutnya kita akan bahas kata pemrograman aplikasi interface programming, lalu ke tahapan selanjutnya berkaitan dengan platform game. Selanjutnya berkaitan bagaimana kita mengembangkan platform tersebut dari pemrograman sudah kita pelajari, bagaimana kita bisa melakukan implementasinya. Dari teknologi ada, kita akan memperdaya dan menggunakan penambahan teknologi IoT, Internet of Things, sebagai penggunaan yang berkaitan terhadap aplikasi ya dari perangkat yang digunakan dalam pengembangan teknologi ini. Di dalam mobile platform tadi kita sudah bahas bahwa kaitannya terhadap aplikasi Flutter. Nah, di dalam aplikasi game kita bisa gunakan beberapa aplikasi lainnya seperti Gdevelop tadi ya, kemudian Construx ya, kemudian aplikasi lainnya. Nah, itu sebagai penunjang dari platform yang kita kerjakan. Lalu selanjutnya kita akan bicara tentang etika kita dalam melakukan ya atau menggunakan, membuat maupun menggunakan
platform dan aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan, baik itu penanganan secara keamanan maupun penanganan secara pengamanan sistemnya. Nah, sebelum kita masuk ke penanganan sistemnya, kita akan lebih detail masuk kepada bagaimana menangani dari sisi platform, kemudian aplikasi, baru sampai ke teknologi outcome yang kita hasilkan dari platform itu sendiri. Lalu tahap terakhir di pertemuan terakhir kita akan bahas tentang kinerja, rekayasa kinerja dari suatu sistem, di mana sebelum sistem itu dapat dihasilkan, platform ini apakah bisa digunakan untuk jangka panjang, bagaimana maintainnya, bagaimana kita melakukan uji coba sebelum dia publish, sehingga apa yang dihasilkan dari itu semua kita bisa menciptakan satu aplikasi yang nantinya terus continue dan tahap juga memerlukan dan membutuhkan namanya pemeliharaan, agar apa? Agar hasil dari yang kita buat itu tidak selesai seperti itu saja, tapi nanti bisa sampai pada hasil maintenance, di mana jangka panjang ini tentu sangat diperlukan untuk terutama ketika kita memberikan keputusan-keputusan di dalam penggunaan teknologi informasi. Sehingga perusahaan, baik itu perusahaan tadi, baik itu sekolah maupun baik itu instansi maupun UMKM dan hal lainnya, bisa kita kembangkan dengan adanya teknologi platform ini, sehingga teknologi informasi yang kita berikan bisa menghasilkan satu manfaat yang digunakan untuk hal layak. Baik, demikian dari mata kuliah PS ini terkait mata kuliah platform development ini. Semoga nanti kedepannya bisa terus berkembang lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik, semangat? Semangat. Baik, hari ini kita akan membahas ya mata kuliah terkait APA. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bagaimana sih peran salah satu platform ya, pengembangan seperti apa, kemudian bagaimana platform itu bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk mengembangkan kontek-kontek yang berkaitan terhadap teknologi saat ini ya. Nah, platform kaitannya begitu luas ya, sehingga di mata kuliah sebelumnya masih ingat ya, platform itu apa sih? Ya, wadah, satu sistem ya, yang lainnya, oke, terhubung, oke. Platform pada dasarnya seperti satu produk. Kalau kita bayangkan ya, ada satu fisik barang, kemudian ya barang ini ya digunakan sebagai interaksi. Ketika kita membeli lihat barang itu menarik, kemudian kita buat satu kondisi di mana barang itu jadi kebutuhan. Untuk siapa? Untuk user, untuk klien ya. Kalau di dalam dunia IT ya, tentu platform ini berkaitan tentang apa sih dalam platform itu akan kita berikan kepada user, kebutuhannya apa. Tentu ketika kita merancang satu platform ya, harus ada tujuan dan manfaat yang dibutuhkan ya, yang itu bisa berasaskan dari keinginan si user. Walaupun misalnya kita buat produk baik konsep secara langsung maupun secara konsep dari user gitu. Nah, itu bagian dari platform. Nah, bagaimana pengembangannya? Pengembangannya salah satunya di mata kuliah kali ini kita bahas tentang APA. Nah, apa itu APA? Sehingga hubungan antara server dan klien. Oke, dan itu ayo. APA itu apa? Aplikasi atau sistem yang berbeda. Oke, menghubung dua aplikasi dan komponen yang berbeda. Ya, nah, sebelumnya sudah saya katakan juga ya materinya. Jadi, kenapa bisa menghubungkan dua aplikasi yang bersamaan? Nah, secara logik ya APA itu berarti kepanjangan dari
application programming interface. Ya, berarti bicara tentang programming dan kaitannya terhadap interface, berarti sebelum memulai satu waktu tentu ketika kalian buka aplikasi atau sistem akan muncul dashboardnya, tampilan awalnya. Jadi bagaimana tampilan awal itu memudahkan user atau kalian sebagai pengguna sehingga dia user friendly atau tidak. Nah, user friendly itu berarti artinya menarik tidak sih, interest atau tidak sih aplikasi itu. Nah, sehingga platform yang disuguhkan ya itu bisa memberikan satu experience atau pengalaman oleh penggunanya. Ya, oh ada ketertarikan, ya, oh menarik nih dari tampilannya. Nah, dari tampilan interface lah kita mulai mensinkronisasikan ya penghubung antara tadi data yang kita butuhkan di sistem tersebut dengan data yang akan kita ambil apa namanya atau informasi apa sih yang akan kita serap dari data yang ditampilkan di platform itu ya. Nah, selain itu ya kalau bicara application ya, application programming berarti di dalam aplikasi ada data yang diolah ya. Kemudian dari data yang diolah itu memunculkan satu ya berupa paket-paket atau kita bisa sebut sebagai kategori data olah ya. Nah, di dalamnya nanti akan terhubung sebagai apa? Ada ya kalau kalian kita pelajari sebelumnya ada kaitannya terhadap bagaimana membangun infrastruktur dalam suatu API, tentu ya bicara tentang dari sisi sistem administrasinya. Nah, sistem administrasi dibangun dari adanya infrastruktur. Apa aja infrastruktur? Ada hardware, kemudian ada software, ada framework sebagai human yang menggunakan atau mengakses ya aplikasi tersebut ya. Jadi kaitannya terhadap satu sistem ya ini saling memberikan feedback yang bersamaan. Dari sisi user membutuhkan data yang dimiliki oleh sistem tersebut, sistem memberikan datanya, mengirimkan sinyal kepada klien. Ya, oke. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa mengambil data di dokumen itu? Ya, lalu bagaimana nih dari sisi cara kerja dari contoh ya, cara kerjanya yang paling mudah. Kita bisa ambil salah satu contoh yang ada di beberapa contoh seperti kita butuh data BMKG. Nah, BMKG ini data yang mengolah tentang cuaca. Lalu bagaimana kita suatu saat kalian misalnya ada keinginan pergi ya, ke suatu daerah, entah di Bandung, entah di provinsi lain, ya di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Lalu kalian bisa memprediksi cuacanya seperti apa sekarang ketika berangkat. Saya bagaimana kalian bisa tahu cuaca itu? Dari Google atau mencari data yang dari situs atau layanan yang diberikan oleh BMKG. Nah, BMKG akan memberikan satu feedback berupa API yang kalian inginkan. Artinya dia hanya menjembatani, kemudian kalian bisa tanpa perlu harus mencari dulu di mana ya masing-masing lokasi itu berada. Tinggal search aja, tinggal cari di mana lokasi kalian inginkan, kemudian dia akan memberikan satu feedback berupa kondisi saat ini di sana suhunya berapa derajat Celcius, kemudian apakah dia hujan, rawan atau panas, gitu ya. Nah, kemudian aplikasinya ini tadi ya terhubung. Kalau di dalam BMKG tadi, berarti hubungannya adalah dia menarik sinyal datanya dari Google Map. Ya, bisa juga menggunakan Google Map atau beberapa lain, sehingga BMKG tidak membuat sistemnya sendiri di dalam. Nah, kalaupun dia membuat sistemnya sendiri di dalam, berarti dia harus tersinkronisasi di bagian mana API-nya itu ya bisa diberikan. Kalau di dalam Google Map, berarti kalian contoh mengakses datanya itu ya. Ketika akses datanya di Google Map, ya tentu masing-masing dari data yang ditampilkan itu ya itu berkaitan dengan ada ya contoh API tadi ya dijembatkan tadi di BMKG. Kalian kasih sinyal di kebutuhan untuk data di sistem ya, kemudian data sistem itu mencuat atau memunculkan ya alamat-alamat yang terkoneksi di dalam Google Map tadi. Jadi ya BMKG kemudian meminta Google Map tadi untuk menyediakan layanan tersebut
ya. Ini tadi ya. Nah, kalau cara kerja ya, tadi kita sudah bahas beberapa poin dari gambaran dan contoh soal yang kita berikan atau contoh kasus yang ada, bahwa LPE tadi ya ketika berperan sebagai ya logiknya kalau di dalam satu sama mata kafe, jadi kalian tidak perlu harus datang ke dapur ya, ke dapur melihat prosesnya, kemudian minta makanan. Kalian hanya cukup menjembatani atau meminta kepada waiter. Nah, waiter di sini atau pelayan di sini sebagai PA-nya. Jadi, kayak tadi contohnya di BMKG sebagai satu situs yang menyediakan layanan tentang prediksi cuaca dan meminta datanya kemana. Nah, data itu akan diimport melalui Google Maps tadi, ya, sehingga kalian hanya butuh tinggal ketik lokasi di mana dia akan mengirimkan. Jadi waiter inilah yang mencatat atau mengeksekusi keinginan kalian, kemudian diminta datanya ke kopi atau dalam dapur tadi, tanpa kalian harus tahu bagaimana sih masaknya, menunya, bumbu seperti apa, itu ya, kemudian takaran racikan seperti apa. Jadi di dalam kondisi tadi kalau kita ilustrasikan ya seperti di dapur, nah, tentu kita nggak perlu harus masuk ke dapurnya, panas-panasan itu kena asap masakan ya, tapi hanya perlu memesan, kemudian dari waiter tadi menulis keinginan kita apa, kemudian disampaikan ke koki akan membuat pesanan kita lalu akan dikirimkan lagi oleh waiter ya untuk ditujukan kepada si pembeli. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Nah, dari kondisi tadi bagaimana ya klien tadi bisa mengirimkan ya sinyal atau request atau kebutuhan untuk mengambil data server tadi. Tentu server inilah yang menyediakannya ya. Jadi ada keterlibatan antara klien dan server di situ ya. Oke, kemudian kalau bicara dalam satu sistem IT atau pemrograman, tentu ya end user ini sebagai user, kemudian ada developer ya, ada developer sebagai programmernya di situ. Nah, IP yang diakses itu berarti kalian membuat database ya, atau data yang sudah ada, kemudian kalian tinggal record tarik datanya seperti itu ya. Nah, kalau dari contoh kasus ini ya, kira-kira apa nih kasus apa sih yang lagi fenomenal saat ini yang menurut kalian ya itu berkaitan dengan IPA atau kondisi tren terkini yang berkaitan, oh ini ternyata IPA loh yang digunakan, bagaimana IPA itu bisa mengolerasikan semua kebutuhan data itu ya. Laras gimana? Kalau sekarang tuh ada Instagram, itu tuh sosmed, jadi dia tuh terhubung sama aplikasi lain, terutama kayak Meta. Jadi dia narik data user, jadi bisa terhubung satu sama lain. Oke, dan Meta di sini berperan sebagai API-nya. Oke, yang lain? Python, Pak. Oke, Python seperti apa? Contohnya itu kalau di ini salah satunya di aplikasi Manifest. Itu kayak di aplikasi Manifest itu pembayaran dilakukan secara online kan, Pak. Nah, itu pakai yang namanya identitas. Nah, nanti itu kita sebagai user kita misal kita bayar nih, kita klik mau bisa pembayaran pakai bank mandiri. Nah, nanti itu melalui kita bakal kirim ke si bank mandirinya buat kirim link ini, ada yang mau bayar ke bank mandiri. Dan nanti dari si Migras itu dia bakal kasih link ke si user buat kirimnya lewat ini gitu bayarnya. Nah, berarti Mitrasnya berperan sebagai apa itu? API-nya. Nanti dia yang menyediakan kebutuhan untuk diambil datanya dari si Micros tadi. Oke. Nah, yang lagi? Dia mungkin kemudian mau case di sebuah API Ya. sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lagi login mau diintegrasikan dengan Steam, itu lewat Steam saya sebagai kesempatan untuk
sistemnya di sini yang leading ya, atau mencatat semua kebutuhannya, kemudian ini mengambil data dari ini tadi. Oke, akhirnya ayo ya. Memang lain Pak, saya kan kalau buat jadi kalau mau memberikan buat akun Pak. Terus Google API menyediakan Pak, kalau ini menggunakan akun Google Pak, jadi kita perlu buat akun game tersebut tapi menggunakan Google kita Pak. Jadi data-data dari akun Google kita dimasukkan ke game itu Pak. Seperti nama kita, emailnya. Jadi ini Pak API Google itu sebagai menyediakan data kita masuk ke akun game tersebut. Oke, berarti kita hanya cukup membuat akun, request itu di dalamnya. Nah, akun kita ketika sudah didata, kita bisa memasang atau mengambil data yang ada di server Media Studio. Bagian dari peran-peran yang menggunakan API ya. Nah, jadi kalau secara synchronize-nya user tadi ya, itu akan terhubung baik dia menggunakan mobile atau menggunakan desktop ya. Nah, tentu nanti ada peran internet sebagai konektivitasnya, sehingga kalau tidak ada internet, bagaimana data transisinya bisa dikirim ya. Nah, dari situlah nanti API ini akan ya mengambil data yang ada di server, kemudian akan dikembalikan lagi kepada user. Nah, semua data itu akan tersimpan di database yang ada di dalam server tersebut ya. Jadi nanti API ini juga akan luas konteksnya. Jadi ketika kita buat platform, berkaitan bagaimana integrasi sistemnya, nanti juga berkaitan terhadap web server yang kita akses ya. Nah, data-data yang ada di web server itulah yang akan membantu ya user menggunakan API untuk bisa menjembatani itu dan juga menghubungkan itu antara web server dengan klien ya. Nah, kalau dari kondisi ya enterprise atau perusahaan saat ini ada beberapa poin. Beberapa poinnya adalah bagaimana keterkaitannya terhadap enterprise aplikasi, kemudian terhadap smartphone, kemudian terhadap ya mobile device. Bahkan tadi seperti kasus Aryo sampaikan berkaitan tentang game platform ya. Jadi bagaimana semua itu ya bisa diakses ya atau dijembatani oleh si API tadi, sehingga kita tidak perlu harus repot ya untuk melakukannya secara langsung, hingga menggunakan perantara atau menggunakan pengembangan dari API yang ada ya. Oke, nah kalau dari kasus ini ya nantinya ini juga akan ada di ujian gitu ya. Jadi bagaimana kalian mengilustrasikan dengan kondisi sekarang. Tadi kasusnya ada yang bahas tentang Instagram seperti apa, kemudian ada yang bahas tentang kos-kosan tadi ya. Nah, berkaitan sama bagaimana kita tidak perlu repot atau bayar kosan ya. Kemudian tadi juga terhadap game, ketika kita punya akun aplikasi game tidak perlu harus kita ya tahu game programmer di situ, database di situ apa, dan kita tinggal buat akun, kemudian akan nanti disinkronisasikan dari game platform yang ada ya. Nah, kalau ini kasusnya berkaitan tentang banking ya. Banking itu berarti perbankan. Nah, bagaimana bank itu ya selama ini kalian gunakan ya, fintech itu bisa membantu kalian, jadi tanpa harus ya datang ke bank atau tanpa harus melakukan store tunai atau tarik tunai di bank, tapi menggunakan fintech atau aplikasi. Bagaimana menggunakan API itu bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama ya dari sisi pengembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan IT ya, sehingga IT itu cakupan cukup luas. Nah, tapi dari cakupan platform yang kalian buat ini nanti akan saling sinkronisasi, baik itu nanti platformnya akan dihubungkan dengan sistem administrasi ya, sistem operasi, kemudian data server ya, kemudian jaringan network, kemudian bagaimana kinerja atau kita menguji aplikasi tersebut ketika kita sudah mengembangkan. Jadi tahapannya dari mulai identifikasi, masih ingat ya kalau biasa itu ada identifikasi, kemudian planning ya, kemudian desain, kemudian deploy sampai kita tahap maintenance. Nah, bagian itulah akan kita bahas nanti di pertemuan
Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Bila tidak ditanyakan, baik kita tutup kuliah hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bertambah, dapat wawasan yang bertambah, sehingga ada insight baru dan juga bisa dapat keberkahan dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Ya, saya tutup dengan ucapan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.